Hari ini hari Senin Paskah yang keempat, pekan Paskah yang keempat, intensi misa untuk keluarga Haryadi Sylvia Susanti yang hari ini berulang tahun, diberikan kesehatan dan juga penuh berkat, dan juga anaknya Francisco Gili Arcel, dan juga untuk Maria Magdalena Usi, Theodora Triludi Yuliana, dan juga untuk ulang tahun Irene Dwi Luli Aprilia yang ke-21. Kita juga berdoa juga untuk kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, kesembuhan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Koko Heri Susanto dan Ibu Ratna Diopita Fania dan Natania Selin di Malang, untuk Veronica dan anaknya di Malang, dan juga untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi dan Ibu Sumani Rawi Stepandi Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malpin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Pintoro, Ibu Anis Alusiatani beserta keluarga dan anak-anaknya di Surabaya, Ibu Mangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Caimeli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camaipong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk kesehatan kesejahteraan Mama Ana Murah, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea, Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Hodi Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Liwang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo, Christian Elin Andrew di Jakarta, untuk keluarga Ayah Samson, kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadi Lim, dan juga untuk Ibu Aneswela dan keluarga, dan juga untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga, dan untuk kesembuhan Dr. Denny A. Sudarsono sembuh dari sakit ginjal, Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, studies, and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boy, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Julung, Ansel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Bandung Batumas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Joseph Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kuching, Sarawak, dan juga untuk arwah dari Hendrikus Maria Tangguh Hendiarto dan Ibu Antonia Rukmasari Kumala Dewi yang meninggal di Malang, dan juga untuk Bapak Yosef Budi Wijaya yang meninggal di Semarang. Kita persembahkan seluruh intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi, maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Antara gembala dan kawanan domba ada sambung rasa dan sambung nasib. Yesus menyebut dirinya gembala baik, disebutnya pula sebab ia datang agar semua orang pun yang masih jauh dari Tuhan bertobat dan menikmati hidup yang melimpah. Malah kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, gembala baik umat manusia, janji kedamaian Kau tunjukkan kepada semua orang. Maka bukalah kami pintu gerbang kerajaan-Mu berkat Yesus, sebab sabda kebenaran-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu para rasul dan saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain pun menerima sabda Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang tak bersunat dan makan bersama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penampakan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada 4 sudutnya, diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang liar, binatang melata dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata, "Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga itu berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, janganlah kau nyatakan haram." Hal itu menjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tumpangan kami. Mereka utusan dari Kaisaria Filipi. Lalu kata Roh padaku, "Pergilah bersama mereka tanpa bimbang." Dan 6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke rumah Kornelius, seorang perwira Romawi, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di rumahnya dan berkata kepadanya, "Utuslah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan sisi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dulu atas kita. Maka teringatlah aku akan sabda Tuhan, "Yohanes membaptis dengan air, tetapi kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada awal kita percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah mereka? Mendengar hal itu mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang mengantar menuju hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren, "Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bagaikan rusa mendambakan sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bila manakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Perintahkan terang dan kesetiaan-Mu datang.
agar aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang suci dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah-Allah yang hidup. Maka aku akan dapat pergi ke altar Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dan dengan kecapi Allah-Allahku. Jiwaku haus akan Allah-Allah yang hidup. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang Farisi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dialah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dialah gembala domba. Penjaga akan membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntun keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan dan domba-domba mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malahan mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal." Demikianlah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak menangkap. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kandang domba-domba. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang agar mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus itu gembala baik dan domba-domba percaya kepadanya. Kutipan ini diperuntukkan para gembala gereja. Gembala itu layak dipercaya, bila bukan diri pribadi melainkan Kristus yang dimohon, mengajar dan berkarya. Hidup hanya dapat melalui Kristus, dan mereka yang terang-terangan dihidupi Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi ini, terutama bagi mereka yang berulang tahun. Saudara kami Sylvia dan juga anaknya Ibu Magdalena, supaya Engkau melimpahkan berkat kesehatan, kesejahteraan kepada mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan sucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita abadi, terimalah kiranya persembahan gerejamu yang sedang bergembira dan kurniakanlah sukacita abadi kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan semesta alam yang telah runtuh, dibangun kembali dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita semua diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, salam damai bagimu sekalian. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, Engkau telah membarui kami dengan sakramen-Mu. Pandanglah kiranya kami dan bangkitkanlah kami untuk hidup mulia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini dilimpahi berkat, keselamatan, pelindungan, kesembuhan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.